Setelah pemakaman suaminya, Nara pergi ke rumah tua yang diwariskan untuknya. Sesampainya di sana, ia terkejut karena rumah itu ternyata ditinggali seorang pria asing. Pria itu berkata, "Aku sudah lama menunggumu." Siapa pria itu? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Seminggu telah berlalu sejak pemakaman Raka, suaminya. Apartemen mereka yang berada di lantai 23 sebuah gedung pencakar langit di jantung ibu kota, kini terasa dingin, luas, dan menekan. Nara, seorang penulis lepas, mendapati dirinya masih belum mampu bangkit. Kematian Raka dalam tabrakan kejam menghentikan 2 tahun pernikahan penuh cinta mereka, membuat kata-kata dan imajinasinya mengering. Bel pintu berbunyi, memecah keheningan yang menyesakkan. Di depannya berdiri seorang pria paruh baya. Ia memperkenalkan diri sebagai Haris, pengacara yang mengurus aset dan warisan Raka. "Maaf mengganggu, Bu Nara," ujar Bapak Haris dengan suara pelan dan simpatik. "Ada satu hal lagi mengenai warisan Raka yang harus saya sampaikan." Nara mengangguk. Mempersilakan pengacara itu masuk dan duduk di sofa ruang tamu. Bapak Haris membuka tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal dan kunci kuno yang terbuat dari tembaga yang sudah menghitam. Sebenarnya, Raka memiliki sebuah rumah warisan orang tuanya. Rumah itu berada di sebuah pedesaan kecil di luar kota, di kaki gunung sana, kata Haris. Nadanya kini lebih hati-hati. Nara mematung bingung. Ini sungguh mengejutkan. Raka tidak pernah menceritakan tentang rumah ini. Selama ini, mereka hanya tinggal di apartemen sewaan karena letaknya strategis dengan kantor Raka. Ia tahu kedua orang tua Raka meninggal dalam waktu berdekatan saat Raka masih kuliah semester 1. Tetapi ia tidak pernah mendengar tentang warisan berupa rumah. Pengacara itu meletakkan kunci itu di atas meja. "Saya sarankan, Ibu melihatnya dulu." Setelah Haris pergi, Nara duduk mematung. Pandangannya kosong, menatap kunci tembaga di tangannya. Apartemen ini, tempat di mana mereka membangun mimpi, kini terasa seperti sangkar berlapis beton yang dingin. Ibu kota yang hingar-bingar ini, dengan segala kemacetan dan hiruk-pikuknya, kini terasa memekakkan telinga. Ia sudah tidak memiliki alasan untuk tinggal di sini. Pekerjaannya sebagai penulis bisa ia lakukan di mana saja, bahkan mungkin lebih baik di tempat yang tenang. Esoknya, Nara memutuskan pergi tanpa banyak berpikir. Perjalanan kereta selama 6 jam membawanya keluar dari cengkraman ibu kota yang berpolusi. Setibanya di kota tujuan, ia menyewa mobil kecil untuk melanjutkan perjalanan menuju desa yang dimaksud. Setelah beberapa kali bertanya pada penduduk setempat, mobilnya perlahan berhenti di depan sebuah pagar kayu tua yang tertutup rapat. Ini dia, rumah warisan Raka. Dari luar, rumah itu tampak luas, berdiri tegak di tengah pekarangan yang ditumbuhi ilalang liar. Dindingnya yang terbuat dari kayu jati tua berwarna coklat gelap, tampak kusam dan sedikit lapuk dimakan usia. Jendelanya besar-besar, namun tertutup rapat, memberikan kesan misterius dan terlantar. Rumah itu benar-benar terlihat seperti rumah tua yang tak berpenghuni, seolah sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Nara menelan ludah. Rasa ragu sempat menyergapnya. Apakah ia benar-benar ingin masuk ke dalam tempat yang menyimpan rahasia suaminya ini? Namun, rasa penasaran dan kerinduan yang mendalam mendorongnya maju. Dengan tangan gemetar, ia memasukkan kunci tembaga kuno itu ke dalam lubang kunci. Bau lembab dan kayu tua menyambutnya saat pintu didorong terbuka. Namun, begitu ia melangkahkan kaki ke dalam, Nara terkejut. Ruang tamu besar itu tampak bersih. Lantai kayu mengkilap seolah baru dipel. Sofa-sofa beludru berwarna hijau tua tampak tertata rapi, ditutup kain putih tipis. Rumah itu seperti dihuni dan dirawat oleh pemiliknya. Matanya menyapu sekeliling ruangan. Di dinding, terpampang beberapa foto berfigura kayu. Foto-foto itu menceritakan kisah masa kecil Raka. Raka kecil dengan senyum lebar, gigi ompong, berlarian di halaman. Semua kenangan itu terasa nyata, seolah Raka masih berada di ruangan ini. Melihat wajah suaminya yang polos dan gembira, air mata Nara tak tertahankan. Ia berjalan mendekati perapian kuno, di mana sebuah foto besar keluarga diletakkan. Raka berdiri diapit oleh kedua orang tuanya. Ia mengusap bingkai foto itu, bisikan rindunya tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba, pandangannya terhenti pada satu bingkai foto kecil di atas meja samping. Foto seorang anak laki-laki yang kira-kira seumuran dengan Raka kecil,
berpose akrab di tepi sungai. Anak laki-laki itu tidak hanya ada di satu foto. Ia muncul di beberapa foto lain. Nara mengerutkan kening. Ia yakin Raka adalah anak tunggal. Siapa anak laki-laki ini? Apakah ia sepupu dekat? Nara tidak pernah melihat wajah ini, dan Raka tidak pernah membicarakannya. Rasa misteri yang menyelimuti rumah ini semakin tebal, mengalahkan kesedihannya. Saat Nara masih memegang foto itu, benaknya dipenuhi kebingungan. Tiba-tiba ia mendengar langkah kaki yang mantap di belakangnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia yakin ia sudah menutup pintu di belakangnya. Sebuah suara berat, namun terdengar ramah, memecah keheningan. Aku sudah lama menunggumu, Nara. Nara menjatuhkan bingkai foto itu ke atas karpet. Ia terlonjak dan segera membalikkan badan. Di hadapannya berdiri seorang pria yang tampaknya seumuran dengannya, mungkin sedikit lebih tua. Pria itu tinggi, dengan rambut sedikit gondrong yang diikat longgar. Matanya tajam, tetapi sorot matanya lembut. Hal yang paling mengejutkan adalah wajahnya sedikit mirip dengan Raka. Nara mundur selangkah. Napasnya tertahan. Siapa kamu? Melihat keterkejutan Nara, pria itu mengangkat tangan kirinya, memberikan isyarat damai. Maaf mengejutkanmu, katanya, kini berjalan mendekat perlahan. Aku Arjuna, adik Raka. Adik? Otak Nara berputar kencang, mencoba memproses informasi yang sama sekali tidak masuk akal ini. Arjuna tersenyum tipis. Aku tahu ini mengejutkan. Raka tidak pernah menceritakan tentangku kan? Arjuna kemudian menunjuk sofa di ruang tamu. Lebih baik kamu beristirahat dulu. Kamu pasti kelelahan setelah perjalanan panjang. Aku akan membuatkanmu teh hangat. Jangan khawatir. Aku tidak bermaksud jahat. Tanpa menunggu jawaban Nara, Arjuna berjalan menuju dapur. Nara, yang tubuhnya masih terasa kaku karena syok, mengikuti saran itu dan duduk di sofa. Pikirannya dipenuhi kekacauan. Jika pria ini adalah adik Raka, mengapa Raka menyembunyikannya? Tak lama kemudian, Arjuna kembali membawa 2 cangkir teh porselen. Ia menyerahkan satu kepada Nara dan duduk di kursi tunggal di hadapannya. Arjuna memulai penjelasannya dengan suara yang tenang dan rendah, seolah menceritakan kisah yang sangat tua. Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi aku memang adik Raka. Kami berselisih usia 2 tahun. Aku dan Raka tumbuh bersama di rumah ini. Orang tua kami tidak pernah menceritakan ini kepada orang lain. Aku adalah anak yang tidak diinginkan. Anak yang lahir dari perselingkuhan ayah kami dengan seorang pelayan di rumah ini. Ibuku meninggal saat melahirkanku. Akhirnya, mereka membesarkanku demi nama baik keluarga. Nara mendengarkan, mencengkeram cangkir teh hangat itu erat-erat. Semakin bertambah usia, hubunganku dengan Raka memang tidak baik. Kami sering bertengkar. Aku cemburu. Aku merasa orang tua kami lebih menyayanginya. Karena itulah aku menjadi anak yang nakal dan suka membantah. Puncaknya, saat aku SMA, aku memilih kabur dari rumah. Arjuna menatap kosong keperapian. Aku ingin memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang keluarga ini dan kebohongan yang melingkupinya. Aku meninggalkan Raka, meninggalkan segalanya, tanpa jejak. Aku pulang sebentar saat orang tua kami meninggal. Aku melihat Raka. Dia begitu rapuh. Tapi aku pengecut. Aku tidak bisa tinggal. Aku pergi lagi, tanpa memberitahu Raka kemana aku pergi. Ia kemudian menjelaskan pekerjaannya. Selama ini, aku bekerja di kapal. Aku sudah pergi ke berbagai negara, melihat dunia. Itu cara konyolku untuk melarikan diri. Lalu aku mendapat kabar Raka meninggal. Sayangnya, kapalku berada di tengah lautan Pasifik. Dan aku tidak bisa pulang saat itu juga. Baru kemarin aku berhasil sampai di sini, ke tempat yang dulu kutinggalkan. Air mata Nara mengalir tanpa suara. Pria ini berbicara jujur. Tidak ada nada sandiwara dalam suaranya. Foto-foto itu, kemiripan wajahnya, dan cerita sedih yang mengikatnya pada Raka, semuanya terasa benar. Ini adalah sepotong masa lalu Raka, yang tidak pernah terungkap. Yang kini datang dalam wujud seorang pria, yang juga berduka. Aku minta maaf. Raka tidak pernah memberitahuku apapun, ujar Nara. Aku tahu, itu salahku. Aku telah menjadi aib bagi Raka, jawab Arjuna. Sorot matanya dipenuhi penyesalan. Arjuna berdiri. Kau pasti lelah. Kau harus beristirahat. Aku sudah membereskan kamar Raka. Aku tahu kau pasti ingin di sana. Nara menuruti perkataannya. Ia berjalan ke kamar yang ditunjukkan Arjuna. Kamar itu besar dan terang, dengan jendela yang menghadap ke kebun belakang. Di sana, ia melihat berbagai barang-barang peninggalan Raka.
buku-buku kuliah yang tebal, gitar tua dengan senar yang putus, piala lomba lari yang karatan, dan sebuah jaket denim yang tergantung di belakang pintu. Ini adalah masa lalu Raka yang utuh, yang ia rasa baru ia temukan sepenuhnya sekarang. Nara memeluk jaket denim itu erat-erat. Bau Raka sudah hilang, tetapi kenangan tentang suaminya terasa begitu kuat di ruangan ini. Ia ambruk ke tempat tidur, isaknya keras. Tidak peduli jika Arjuna yang berada di luar mendengarnya. Ia menangis untuk Raka yang hilang, dan untuk misteri yang baru terpecahkan. Nara terbangun, terkejut menyadari ia sudah tertidur pulas. Kepalanya terasa berat, tetapi hatinya sedikit lebih ringan. Hari sudah gelap. Lampu-lampu minyak kecil yang diletakkan Arjuna di sudut ruangan telah dinyalakan. Ia melihat jam tangannya, pukul 19. Ia memutuskan bahwa ia harus segera pulang. Ia tidak mungkin tinggal di sini. Apalagi dengan keberadaan Arjuna. Ini adalah rumah suaminya, dan kini ditempati oleh adik iparnya yang baru ia kenal beberapa jam yang lalu. Situasinya terlalu canggung. Saat ia keluar dari kamar, ia melihat Arjuna sudah menyiapkan makan malam di meja makan kayu di ruang tengah. Aroma sup hangat dan nasi pulen memenuhi ruangan. "Kau pasti lapar," kata Arjuna sambil tersenyum tulus. "Ayo kita makan, aku sudah menyiapkan sayur dan ikan bakar." Nara merasa terharu. Sudah lama ia tidak menyantap masakan rumahan yang sesederhana dan sehangat ini. Ia duduk dan makan dalam keheningan yang nyaman. Setelah selesai, Nara memberanikan diri untuk berbicara tentang keputusannya. "Arjuna, terima kasih atas makanannya," ujar Nara. "Aku harus kembali ke kota malam ini. Aku tidak bisa merepotkanmu di sini." Arjuna meletakkan gelasnya dan menatap Nara dengan tatapan yang penuh perhatian. "Nara, sudah terlalu malam untuk pulang. Kereta terakhir sudah lama lewat, dan jalanan desa di malam hari tidak bersahabat. Kau bisa tinggal di sini, paling tidak malam ini," katanya dengan nada meyakinkan. "Tapi kita hanya berdua di rumah ini," ujar Nara sedikit ragu. "Aku mengerti, aku sudah memikirkannya," sahut Arjuna cepat. "Aku akan menginap di rumah tetangga sebelah. Kami sudah akrab. Aku tidak ingin kau merasa risih." Merasa perkataan Arjuna benar dan tulus, Nara akhirnya menurut. Ia tahu, ia terlalu lelah untuk melakukan perjalanan kembali ke ibu kota. Setelah membereskan meja makan, Arjuna mengajaknya mengobrol di ruang tamu. "Nara, aku ingin kau tahu," kata Arjuna. Suaranya sedikit lebih tegas sekarang. "Kau bisa tinggal di sini selama yang kau mau, sampai kau merasa nyaman lagi. Atau, jika kau ingin menjual rumah ini, itu sepenuhnya hakmu." Nara menatapnya bingung. "Tapi kau juga bagian dari keluarga ini, Arjuna." "Aku sudah berdosa. Aku lari dari rumah. Aku meninggalkan Raka dan orang tuaku. Aku tidak berhak atas rumah ini. Aku pergi dengan kemauanku sendiri, dan aku harus bertanggung jawab atas konsekuensinya," jelas Arjuna. "Apa rencanamu selanjutnya, Arjuna?" tanya Nara, ingin tahu lebih banyak tentang sosok yang begitu bebas ini. Arjuna tersenyum, senyum yang sangat mirip dengan Raka, tetapi dengan sedikit aura pemberontakan. "Aku sudah tidak memiliki siapa-siapa. Orang tua tiada, Raka juga sudah pergi. Aku tidak punya tempat untuk pulang dalam arti sesungguhnya. Jadi, aku akan terus mengembara. Mungkin, aku akan kembali menjadi pelaut, mengunjungi negara-negara yang belum pernah kulihat, mencari tempat di mana aku merasa betah. Bahkan jika itu hanya sementara." Nara diam-diam merasa kagum. Walaupun masa lalunya dipenuhi dengan rasa bersalah karena kabur, pria di depannya ini sepertinya telah berubah. Ia mandiri, bertanggung jawab, dan memiliki semangat yang murni. Ia seperti angin tak terikat. Keesokan harinya, Nara bangun dengan perasaan yang jauh lebih baik. Pagi itu, setelah sarapan sederhana yang disiapkan Arjuna, pria itu mengajak Nara berjalan-jalan. "Ayo, aku tunjukkan masa kecil Raka," katanya. Mereka mulai menjelajahi desa itu. Arjuna menunjukkan tempat-tempat yang dulu sering ia jadikan arena bermain bersama Raka. Setiap cerita yang keluar dari mulut Arjuna, setiap tawa yang Nara dengar, adalah sepotong memori Raka yang hilang, yang kini dihidupkan kembali. Nara merasa semakin dekat dengan sisi lain suaminya, sisi yang nakal, penuh petualangan, yang tersembunyi di balik citra Raka yang tegas dan serius di kota. Saat mereka tiba di sungai, Arjuna tiba-tiba berhenti. Ia menanggalkan kaosnya, memperlihatkan tubuhnya yang kekar karena bertahun-tahun bekerja keras. "Ayo, masuk ke air, rasakan dinginnya. Ini adalah air yang sama
yang membasuh kaki Raka setiap hari. Ia melompat ke dalam sungai. Airnya hanya setinggi pinggang, tetapi cukup untuk membuat cipratan besar. "Ayo, kau tidak takut air kan?" seru Arjuna sambil tertawa. Awalnya, Nara ragu, tapi ia melihat kehangatan di mata Arjuna. Dan ia memikirkan Raka. Raka pasti akan melakukan hal yang sama. Akhirnya Nara melepaskan sepatu dan melompat. Air sungai itu dingin, tetapi kegembiraannya hangat. Ia tertawa terbahak-bahak. Mereka saling mencipratkan air, melupakan sejenak kesedihan dan rahasia yang melingkupinya. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, Nara merasa benar-benar hidup. Beberapa hari berikutnya mengalir seperti air sungai. Arjuna menepati janjinya untuk menginap di rumah tetangga setiap malam. Menghormati privasi Nara, tetapi ia selalu muncul saat pagi hari untuk menemani Nara. Mereka menjadi sangat dekat. Arjuna sering mengajaknya menjelajahi hutan di sekitar desa, mengajarinya cara mengenali jenis-jenis tanaman, dan bahkan membawakannya buku-buku lama milik Raka yang ia temukan di gudang. Nara menyadari bahwa Arjuna dan Raka memang mirip, tetapi memiliki sifat yang berbeda. Raka adalah api yang terkontrol, tegas, penuh ambisi terarah, dan seorang perencana yang teliti. Sementara Arjuna adalah air yang mengalir, bebas, spontan, dan seolah tidak terbebani oleh ambisi duniawi. Kehadiran Arjuna, yang merupakan cerminan Raka, namun dengan energi yang berbeda, secara perlahan mengatasi kerinduan Nara pada suaminya. Ia tidak mencoba menggantikan Raka, tetapi ia mengisi kekosongan dengan sepotong sejarah Raka yang selama ini tersembunyi. Sambil menulis cerita pendek yang ia mulai lagi, Nara perlahan mulai bisa mengikhlaskan Raka. Ia tahu Raka akan selalu menjadi cinta pertamanya, suaminya, dan ingatan akan dia akan terus ada. Tetapi hidup harus terus berjalan. Suatu sore, saat mereka duduk di teras sambil memandangi matahari terbenam di balik sawah, Arjuna menyampaikan kabar yang sudah ia duga. "Nara, minggu depan aku akan kembali berlayar," kata Arjuna. Suaranya pelan, matanya menatap kejauhan. "Ada tawaran untuk bekerja di kapal penelitian samudra. Aku akan mengunjungi Antartika, lalu berlayar ke Patagonia, tempat-tempat yang belum pernah kukunjungi." Mendengar itu, hati Nara terasa perih. Ia sudah terbiasa dengan keberadaan pria ini. Ia sudah menganggap Arjuna seperti saudaranya sendiri. Dan kini, ia akan pergi, mengikuti takdirnya sebagai seorang pengembara. Lagi-lagi, ia akan sendirian. "Kau akan pergi lagi?" tanya Nara, berusaha terdengar biasa saja. "Yah, aku seorang pelaut. Ini adalah hidupku. Aku tidak bisa berlama-lama di darat," jawab Arjuna. Ia menoleh dan tersenyum lembut. "Tapi aku akan mengirimimu kartu pos dari setiap pelabuhan. Kau akan menjadi orang pertama yang tahu petualanganku." Nara merasa sedih, tetapi ia tahu ia tidak berhak menahan Arjuna. Mereka adalah dua orang asing yang dipersatukan oleh satu kenangan. Dan kini, takdir memanggil keduanya untuk melanjutkan perjalanan masing-masing. Malam itu, Nara merenung di kamar Raka, yang kini terasa seperti kamarnya sendiri. Langit-langit kayu yang tinggi, suara jangkrik dari luar, semua terasa menenangkan. Ia memikirkan ucapan Arjuna, "Aku tidak punya tempat untuk pulang," dalam arti sesungguhnya. Kalimat itu menusuknya. Sebenarnya, Nara pun demikian. Ia tumbuh di panti asuhan. Ia tidak punya keluarga inti. Satu-satunya keluarga yang ia punya adalah Raka. Setelah Raka meninggal, ia kembali menjadi yatim piatu, sendirian di dunia ini. Apartemen yang ia tinggalkan bukanlah rumah, itu hanya tempat persinggahan. Jika ia kembali ke kota, ia hanya akan kembali ke rutinitas lama, ke hantu-hantu kenangan, dan kembali menjadi penulis yang menciptakan dunia untuk melarikan diri dari kenyataan. Tetapi, ia telah melihat cara hidup Arjuna, kebebasan itu, spontanitas itu, kehidupan yang tidak terikat pada satu tempat, tetapi terikat pada pengalaman. Nara tersenyum di kegelapan. Ia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya bersembunyi di balik cerita yang ia tulis. Kini, mungkin saatnya ia menjadi cerita itu sendiri. "Aku juga tidak punya siapa-siapa. Aku bisa pergi kemana saja, menulis di mana saja," gumamnya pelan. Ia membuat sebuah keputusan besar, keputusan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ia tidak akan kembali ke kota. Ia akan meniru cara hidup Arjuna. Ia akan melepaskan jangkar dan menjadi pengembara. Esoknya, saat fajar menyingsing,
dan Arjuna masih belum kembali dari rumah tetangga, Nara mengemasi tasnya. Ia hanya membawa barang-barang penting. Ia meninggalkan surat wasiat kecil. Di atas meja makan, ia meletakkan sebuah surat yang ditujukan untuk Arjuna. Arjuna, maaf aku pergi tanpa berpamitan. Kamu tahu kan, kalau aku benci perpisahan, jangan marah dan jangan coba mencariku. Kau mengajariku sesuatu yang penting, bahwa dunia ini luas, dan bahwa aku tidak perlu terikat pada ketiadaan di ibu kota. Raka akan selalu bersamaku. Tetapi aku harus menemukan diriku yang sebenarnya. Aku ingin meniru hidupmu Arjuna. Mulai hari ini, aku akan tinggal berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain, atau bahkan negara lain. Aku akan mencari inspirasi, dan yang terpenting, aku akan mencari Nara yang dulu hilang. Aku meninggalkan kunci rumah ini di sini. Terserah padamu mau diapakan. Kau adalah keluargaku sekarang. Dan rumah ini juga rumahmu. Terima kasih telah menjadi saudaraku dalam waktu singkat ini. Kau telah memberiku akhir yang baru. Selamat berlayar, pengembara. Sampai jumpa di pelabuhan lain. Salam hangat dari Nara. Nara keluar dari rumah, mengunci pintu di belakangnya untuk terakhir kali. Ia berjalan pelan menjauhi desa, menuju stasiun kota, meninggalkan masa lalunya. Ia tidak lagi melihat ke belakang. 2 tahun berlalu. Nara telah melalui banyak hal. Dengan tabungan yang ia miliki, ia terbang melintasi benua. Kini, Nara berada di Prancis, negara impiannya. Ia sedang duduk di kafe kecil yang ramai, menikmati kue dan kopi, sambil menatap menara Eiffel yang menjulang megah. Ia tersenyum kecil. Ia sedikit tak percaya bisa berada di sini. Semua ini karena ia mengikuti cara hidup yang ia pelajari dari Arjuna. Ia kini menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih memahami bahwa rumah bukanlah tembok beton, tetapi cerita yang ia jalani. Tiba-tiba, ia mendengar sebuah suara yang sangat familiar. Suara berat dan ramah, yang berbicara dalam bahasa Indonesia, dengan dialek yang sama persis dengan Raka. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita akan berfoto di depan menara Eiffel setelah ini. Harap ikuti saya dengan tertib, kata suara itu. Nara menoleh ke sumber suara. Di seberang jalan, berdiri seorang pria yang sedang berbicara kepada sekelompok turis Indonesia. Pria itu tampak lebih dewasa, dengan potongan rambut rapi, mengenakan jaket kulit yang stylish, dan membawa bendera kecil yang berfungsi sebagai penunjuk jalan. Jantung Nara berdebar kencang. Ia mengenali pria itu. Itu adalah Arjuna. Ternyata, pengembara itu telah menemukan dermaga barunya sebagai seorang pemandu wisata profesional. Sebuah pekerjaan yang sempurna baginya. Terus bepergian. Tetapi sekarang ia membimbing orang lain. Tiba-tiba, Arjuna menoleh. Pandangannya menyapu kafe. Dan mata mereka pun bertemu. Arjuna terdiam. Senyum di wajahnya memudar, digantikan oleh keterkejutan. Ia menatap Nara, seolah melihat hantu dari masa lalunya. Nara balas menatap. Senyumnya kini mengembang, menjadi tawa bahagia. Ia berdiri dari kursinya. Arjuna meminta maaf kepada rombongannya, menyerahkan tugas kepada asistennya, dan berlari melintasi jalan raya menuju kafe tempat Nara berada. Nara, bisik Arjuna, suaranya sedikit bergetar. Halo pengembara, jawab Nara. Matanya berkaca-kaca karena bahagia. Arjuna menjabat tangannya. Kau benar-benar pergi. Aku membaca suratmu. Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu denganmu lagi, ujarnya. Aku meniru hidupmu, kau mengajariku kebebasan, kata Nara. Lalu kau sendiri? Kenapa kau berhenti berlayar? Arjuna tertawa. Aku bertemu dengan seorang wanita Prancis di kapal. Dan dia bilang, aku harus membawa kebebasanku ke sini. Sekarang aku adalah Arjuna, le guide. Mereka duduk, berbicara, dan tertawa tentang perjalanan mereka selama 2 tahun terakhir. Aku tidak menjual rumah itu, katanya pelan. Aku ingin tempat itu tetap ada. Jadi, kemanapun aku pergi, aku tahu aku punya satu tempat untuk pulang, meskipun tidak ada siapa-siapa yang menungguku di sana. Nara mengangguk. Hatinya tenang. Jadi, apa yang akan kau lakukan di sini? Tanya pria itu. Nara tersenyum, menatap mata yang begitu mirip dengan mendiang suaminya, tetapi memancarkan cahaya hidup yang berbeda. Aku rasa perjalananku baru saja dimulai. Arjuna balas tersenyum. Senyum yang menjanjikan petualangan, bukan kesedihan. Nah, sekarang aku di pelabuhan baruku, dan kau sudah ada di sini. Mungkin kita bisa memulainya dari Paris?
Nara mengangguk. Tawa mereka bercampur dengan hiruk-pikuk kota Paris. Itu adalah akhir dari sebuah kehilangan dan awal dari sebuah hubungan baru. Hubungan antara dua jiwa yang bebas dan bersaudara, yang terikat oleh ingatan masa lalu dan janji masa depan yang tak terduga.